Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dengan acara spesial. Pak Guru hari ini akan praktek pembelajaran, ya, akan praktek pembelajaran untuk melengkapi tugas Pak Guru dalam PPG 2022. Untuk mengawali pembelajaran, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semuanya hadir? Hadir. Amira mana Amira? Ada. Silakan acungkan tangan. Lalu siapa lagi? Bena. Bena mana Bena? Oh iya, posisinya berubah ya di situ. Terus Dian Rahayu mana? Oh iya, tadinya di sebelah sana ya. Jadi di sebelah sana. Terus Jajang. Iya, ada. Ilyas mana Ilyas? Oh, pindah ke sana. Nurul mana Nurul? Iya, mana? Ada. Najril mana? Tadinya kami sini. Oh, pindah ke situ. Iya ya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, untuk memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan tepuk semangat. Ya, silahkan berdiri semuanya. Kita lakukan tepuk semangat. Ayo, ya, biasa. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Yes. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Sudah semangat semuanya? Sudah siap untuk belajar matematika? Alhamdulillah. Ya. Kita awali matematika hari ini dengan mengingat pembelajaran hari sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar matematika itu tentang bangun ruang prisma. Prisma segitiga. Prisma segitiga. Prisma bukan hanya segitiga saja, tetapi ada lagi prisma segi 5, ada lagi prisma segi 6. Ada lagi satu lagi prisma segi 4, tetapi prisma segi 4 berbentuknya seperti balok, seperti kubus, seperti balok kardus. Itu prisma segi 4. Yang akan kita pelajari adalah prisma segitiga.
Hari sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang cara menghitung luas permukaan. Nah, hari ini kita akan membahasnya volume prisma segitiga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari prisma segitiga, ya. Prisma segitiga itu ada beberapa unsur pada prisma segitiga. Coba unsur yang pertama ada yang disebut dengan titik sudut. Titik sudut pada prisma itu ada berapa? Ada berapa? Ada 6 titik sudut kalau prisma segitiga. Lalu ada berapa rusuknya? Ada berapa? 9. Ada 9. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Tujuan pembelajaran hari ini ada 6. Yang pertama, setelah kalian belajar hari ini, kalian harus bisa membedakan dan memahami bentuk bangun ruang prisma segitiga dengan benar. Prisma segitiga itu seperti apa? Ya, kalian harus tahu dan harus bisa membedakan dengan misalkan bangun ruangnya prisma segitiga bisa dibedakan dengan balok. Kalian harus bisa membedakan. Yang kedua adalah kalian harus bisa menjelaskan unsur-unsur yang ada pada rumus volume prisma segitiga. Nanti kita akan belajar rumus volume prisma segitiga. Bagaimana caranya untuk menghitung volume prisma segitiga. Lalu yang ketiga adalah kalian harus bisa mengidentifikasi penggunaan rumus tersebut. Setelah kalian tahu rumusnya, kalian harus bisa bagaimana? Bisa mengidentifikasi untuk apa? Menggunakan rumus tersebut mencari volume prisma segitiga. Lalu yang keempat adalah kalian harus mampu menunjukkan benda-benda yang berbentuk apa? Segitiga. Berbentuk prisma segitiga. Diberikan contoh oleh guru, kalian harus bisa menentukan rumus volume berdasarkan bentuk alasnya. Segitiga itu ada beberapa macam. Ada segitiga apa saja? Segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, ada segitiga siku. Nah, penggunaan rumusnya pasti ada sedikit perbedaan. Dan tujuan yang terakhir adalah kalian harus bisa menggunakan rumus tersebut dengan benar dan mendapatkan jawaban yang benar. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Siap? Siap. Insya Allah bisa dan mudah ya. Nah, kita akan belajar menghitung volume prisma segitiga. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Untuk mempermudah belajar hari ini, kita dibagi menjadi 3 kelompok. Pak Guru sengaja sudah mengatur kelompoknya, tempat duduknya seperti ini, ya. Kelompok seperti biasa dengan berduduk berdampingan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Mengapa Pak Guru buat kelompok? Agar kalian bisa saling membantu teman-temannya yang merasa kesulitan. Itu tujuan hari ini kita berkelompok.
Di depan, di papan tulis, Pak Guru sudah menampilkan ada sebuah gambar apa di depan? Ada gambar rumah. Coba perhatikan gambar rumah tersebut. Apakah terdapat prismanya tidak? Di bagian mananya? Atapnya. Atapnya berbentuk sebuah prisma. Prisma segitiga. Berarti pada penggunaannya adalah pada atap rumah. Di situ ada prisma segitiga. Lalu Pak Guru akan tampilkan lagi di sini. Nah, itu adalah macam-macam bentuk prisma. Yang ini adalah prisma segitiga, segitiga sama sisi atau sama kaki. Seperti pada gambar kita lihat bahwa ini panjang sisinya sama, berarti itu adalah prisma segitiga sama sisi. Yang ini prisma segitiga apa yang ini? Ini juga prisma segitiga sama sisi. Lalu yang ini ada sudutnya menyiku, berarti prisma ini segitiga siku. Yang ini segitiga, bentuk segitiganya sama kaki, berarti ini adalah prisma segitiga sama kaki. Pak Guru sudah sengaja membuat sebuah prisma. Ini prisma yang lumayan besar, terbuat dari kardus. Ini bentuknya prisma segi apa? Prisma segitiga siku. Ini adalah prisma segitiga siku-siku. Lalu yang ini prisma segitiga apa? Prisma segitiga sama sisi. Oke, kita identifikasi pada prisma yang besar ini ada berapa sisi? Ada sisi. Kalau berdirikan seperti ini, alasnya berbentuk segitiga siku. Atapnya juga berbentuk segitiga siku. Lalu bagian selimutnya berbentuk persegi panjang. Ini adalah prisma segitiga siku. Ada berapa titik sudutnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa titik sudutnya? Nah, tadi pada awal pembelajaran kita sebutkan bahwa titik sudut itu ada 6. Ini pada titik sudut prisma segitiga ada 6 titik sudut. Kalau balok atau kubus berbentuk kotak, apakah sama titik sudutnya? Tidak. Kalau kubus itu titik sudutnya ada lebih dari 6, yaitu 8 titik sudut. Ada rusuk. Rusuk itu 1, 2, 3. Ada lagi tidak? Di bawah 1, 2, 3. Ada 6. Sudah semua? Belum. Di atasnya 1, 2, 3. Jadi total ada berapa rusuknya? Ada 9 rusuk pada prisma segitiga. Kalau pada kubus rusuknya ada berapa? Ada 12. Contoh kubus atau balok, ruangan kelas kita ini berbentuk balok, ya kan? Berbentuk balok. Kalau kita hitung rusuknya yang berdiri ada berapa? Ada 4. Lalu di bawah lagi ada berapa? Setiap rusuknya ada. Lalu di atas ada berapa lagi? Ya, kalau kubus berarti berapa rusuknya?
Ada 12. Kalau prisma segitiga ada berapa? 9. Pada prisma ini yang disebut alas yang mana? Yang segi 4 atau yang segitiga? Yang berbentuk segitiga. Berbentuk segitiga sama kaki. Maaf, ini segitiga. Segitiga siku. Lalu tingginya yang mana? Tingginya tinggi segitiga atau tinggi dari persegi panjang? Dari persegi panjang. Hati-hati, nanti pada penggunaan rumusnya ada 2 buah unsur tinggi yang menyatakan tinggi alas dengan yang menyatakan tinggi prisma. Oke, untuk mempermudah kalian, Pak Guru akan menuliskan rumus dari volume. Rumus volume prisma. V sama dengan setengah kali alas kali tinggi kali tinggi. Di depan sudah Pak Guru tuliskan rumus volume dari prisma segitiga, yaitu V sama dengan setengah dikali ya, tinggi prisma. T-nya ada 2, tingginya ada 2. T yang pertama adalah tinggi alas, T yang kedua adalah tinggi prisma. Kita gunakan pada medianya, kita gunakan pada prisma yang ada untuk mencari volume. Pak Guru hitung dulu, ukur dulu. Ya, Pak Guru ukur dulu. Ini ada berapa alasnya? Ada berapa senti alasnya? Berarti kita ukur dulu. Di sini Pak Guru mendapatkan angka 8 senti. Berarti kita tuliskan pada rumus, setengahnya tetap. Lalu dikali alas, berapa tadi Pak Guru dapatkan? 8. Dikali tinggi, tingginya tinggi prisma atau tinggi alas? Tinggi alas berarti yang ini ya. Di sini Pak Guru dapatkan angka 7. Berarti kita tulis angka 7. Dikali T yang terakhir, T apa? Tinggi prisma. Tinggi prismanya kita ukur lagi. Di sini Pak Guru dapat angka 17 cm. Oke, 17 cm. Kita kerjakan. Ada yang bisa dibagi 2 di angka ini? Ada angka 8. 8 dikali setengah jawabannya 4 kali 7 kali 17. Sama dengan 4 kali 7 berapa? 28 dikali 17. Terakhir 28 kali 17 kita hitung secara manual. 476 cm apa? Kubik. Centimeter kubik. Di buku matematika yang kalian miliki di halaman 89, di situ terdapat prisma segitiga. Coba perhatikan gambar prisma tersebut. Bangunan apa yang ada pada halaman 89? Tenda. Bangunan tersebut adalah tenda. Tenda pramuka, tenda kemah. Di halaman 89 terdapat gambar tenda kemah, tenda pramuka. Ada pada atap bangunan, ada lagi pada tenda pramuka, ada lagi pada bentuk-bentuk bangunan lainnya.
Nah, di depan Pak Guru tampilkan sebuah video pembelajaran untuk menghitung volume prisma. Ini sudah ada gambar prisma segitiga lengkap beserta dengan ukuran-ukurannya. Nah, sekarang kita akan menghitung volume dari prisma segitiga. Rumus yang kita gunakan untuk menghitung prisma segitiga adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Perhatikan, pada prisma segitiga alasnya berbentuk segitiga. Maka luas alas di sini kita menggunakan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi segitiga. Kemudian di sini dikali tinggi prisma, maka kemudian kita kalikan dengan tinggi prisma. Sekarang kita dapati rumus untuk menghitung volume dari prisma segitiga, yaitu volume sama dengan setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Maka sekarang kita akan hitung. Kita menghitungnya sesuai dengan rumusnya. Adik-adik tinggal memasukkan angka-angkanya mengikuti dengan rumusnya. Perhatikan di sini volume sama dengan, kita tuliskan volume sama dengan setengah. Di sini tulisannya setengah, maka kita tuliskan kembali setengah dikali alas. Perhatikan segitiganya alasnya, di sini segitiganya berbentuk siku-siku. Maka alasnya adalah 4 cm. Kemudian tinggi segitiganya yaitu 3 cm. Nah, sudah selesai. Sekarang kita kalikan dengan tinggi prisma. Tinggi prisma yaitu 10 cm. Maka kita kalikan dengan 10. Selanjutnya yaitu kita bagi 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Ini memudahkan kita untuk menghitungnya. Sekarang di sini 1 kali 2 yaitu 2. Kemudian dikali 3 hasilnya sama dengan 6. Kemudian kita kalikan dengan 10. 6 kali 10 hasilnya sama dengan 60. Maka volume prisma tersebut adalah 60 cm kubik. Adik-adik harus ingat bahwa satuan yang kita gunakan untuk volume yaitu kubik atau pangkat 3. Hanya sebuah prisma mempunyai tinggi 12. Alas prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang siku-sikunya adalah 9 dan alasnya 8. Berapakah volumenya? Kita akan menghitung volume prisma segitiga siku-siku. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan apa? Menuliskan yaitu Pi sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi dikali tinggi prisma. Setengah dikali berapa? Berapa alasnya? Berapa alasnya? 8 cm. Kita tuliskan 8. Dikali tinggi alasnya berapa? Tinggi alasnya adalah bagian siku-sikunya ini berapa? 9. Berarti dikali 9. Lalu terakhir dikali apa? Dikali tinggi prisma. Berapa tinggi prismanya? 12 cm. 12. Setengah dikali 8 berapa? 4. Dikali 9 dikali 12. 422 cm apa? Kubik. Sentimeter kubik. Ada sentimeter kubik, ada sentimeter persegi. Kenapa kita menggunakan sentimeter kubik?
bukan sentimeter persegi. Karena yang kita cari adalah volume. Kalau persegi kita mencari luas. Betul. Terima kasih Bena. Selanjutnya, kalian akan belajar menghitung volume prisma yang asli. Silahkan. Ini ada 3 kelompok. Silahkan. Kelompok ini prisma yang kecil. Kelompok itu silahkan sudah ada prismanya. Kelompok paling belakang ada prismanya ada? Ada. Silahkan diukur. Silakan Amira, ukur dulu berapa alasnya, berapa panjang alasnya, berapa panjang alasnya, berapa? 8. Silahkan tulis 8. Ya, silahkan Amira tuliskan. Setengah kali 8. Lalu tinggi alasnya coba ukur. Ada berapa tinggi alasnya? Dari sini ke sini coba diukur. Hati-hati, bukan dari 32 tapi dari 0. Ya. Berapa tingginya? 7. Silahkan tulis jawabannya 7. Ya, lalu tinggi prismanya silahkan. Berapa tinggi prismanya? Angka 17 atau 16? 17. Silahkan ditulis 17. Lalu silahkan dikerjakan. Sudah ditulis nama anggotanya? Silahkan diukur. Silahkan diukur. Berapa? Alasnya berapa? 6. Silahkan tulis 6 cm. Lalu tinggi prisma. Tinggi prismanya silahkan diukur. Berapa? 12. Lalu satu lagi, tinggi alas. Berapa tinggi alasnya? Silahkan Aiman. Nomor 2, tentukan volumenya. Silahkan tulis volumenya. Kali alas dikali tinggi sama dengan setengah dikali A-nya berapa? 6 dikali 5 kali T-nya berapa? 12 sama dengan 3 kali 5 15 kali 12 sama dengan 100 cm. Ya, terima kasih. Kelompok 1, silahkan tuliskan jawabannya di depan. Di papan tulis silahkan. Najril atau Amira? Najril, silahkan ke depan. Najril, silahkan. 28 kali 17 sama dengan 476 cm. Ya, terima kasih Najril dari kelompok 1 sudah menuliskan jawabannya di depan. Kita cek dulu
Kita cek dulu. Apa betul pekerjaannya? Setengah dikali alas, dikali tinggi alas, dikali tinggi prisma. Setengah dikali alasnya berapa? 8. Betul 8 tadi hasil pengukurannya? Betul. Dikali T, dari T alasnya, tinggi alasnya berapa? 7. Betul, tadi hasil pengukurannya 7. 7. Terus dikali tinggi prismanya. 17. Betul 17? Betul. Betul. Oke, kita lanjutkan. Ini kenapa ada 4 di sini? Ya, 8 dikali setengah. 4 dikali 7 dikali 17. 4 kali 7 28, lalu dikali 17 sama dengan 476 cm kubik. Jawabannya betul. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok yang lain sudah bisa? Bisa. Alhamdulillah. Guru punya LKPD. 1 orang 1. Silakan diisi lembar kerjanya. So, 3 kumpulkan. Sudah ini? Sudah. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan ulangan penilaian autentik. Pak Guru sudah siapkan soal ulangannya, ada 10 nomor. Silahkan kalian kerjakan. Tadi hanya lembar kerja saja. Sekarang kalian mengerjakan ulangan. Tolong Najril ke belakangkan buat teman kamu yang di belakang. Ini buat Nurul, buat Mona, dan terakhir untuk Ilyas. Silahkan dikerjakan, diberi nama dan nomor absen. Sudah semuanya? Sudah? Kalau sudah silakan dikumpulkan, Pak Guru ambil. Ini. Ayo sudah, ayo. Sudah. Bena sudah? Sudah. Ini. Terima kasih untuk hari ini. Kelas 6 kalian sudah belajar. Hari ini belajar apa? Matematika volume prisma segitiga. Volume prisma segitiga. Irfan, coba sebutkan rumus volume prisma segitiga. Setengah dikali
Lalu terus kali tinggi prisma. Coba ulangi sama Mona. Volume prisma adalah setengah kali setengah dikali alas dikali tinggi alas dikali tinggi prisma. Ulangi Amira. Volume adalah setengah kali alas kali tinggi alas kali tinggi prisma. ya, setengah kali alas kali tinggi segitiga yaitu tinggi alas dan kali tinggi prisma. Itu adalah rumus volume dari prisma segitiga. Kalau prisma segitiganya berbentuk segitiga siku-siku, berarti alasnya, alas dan tingginya kita menggunakan sisi yang menyikunya, sisi siku-sikunya, jangan sisi miringnya. Ini contohnya prisma segitiga siku-siku. Sisi alasnya yang pendek atau boleh yang panjangnya juga. Sisi tingginya yang satunya, jangan yang paling panjangnya, ya. Itu kalau khusus untuk segitiga siku-siku. Bagaimana penjelasan hari ini matematika? Apakah kalian mengerti? Mengerti. Butuh tambahan tidak untuk menghitung volume prisma? Untuk belajar lebihnya kalian belajar di rumah. Gunakan rumus yang sudah ada. Gunakan benda-benda yang berbentuk prisma. Silahkan dihitung volumenya. Mungkin di rumah kalian ada benda berbentuk prisma, silahkan diukur, ya. Caranya bagaimana? Itu kita sudah pelajari dengan volume prisma segitiga. Coba ulangi untuk oleh Nurul. Rumus volume prisma segitiga, silakan. Setengah kali alas kali tinggi alas kali tinggi prisma. Mohon diingat, karena matematika berhubungan dengan menghitung, kita anggap mudah, kadang-kadang kita salah dalam menghitung. Kita rumusnya sudah ingat, tapi kadang-kadang untuk menghitung kita lupa. Kadang-kadang kita menggunakan angka yang kurang tepat. Rumus sudah betul, unsur-unsur sudah betul, tapi satu lagi, kadang-kadang dalam menghitung usahakan harus hati-hati, jangan sampai kita salah menghitung. Misalkan kita semua juga tahu bahwa 6 kali 6 adalah 36. Jangan sampai 6 kali 6 sama dengan 12. Ya. Itu kalau dalam matematika hal seperti itu sering terjadi karena kita kehilangan konsentrasi. Irfan, 8 kali 8 berapa? 64. Hati-hati, jangan sampai Irfan menjawab 16. Ya kan? Sudah betul rumusnya, sudah betul unsur-unsurnya, kita menghitungnya secara tergesa-gesa, malah kali jadi tambah. Silakan berdoa bersama-sama.